Selamat sore teman-teman semuanya. Balik lagi nih ya di live Instagram collaboration berkebun di rumah aja ya. Dan sekarang kita ada tamu. Halo Kak Giring. Hai, how you doing? Hai, iya, halo. Ini sama Zidan lagi mau mau nanam kangkung nih. Oh iya, wah ini udah nanam makan sendiri aja nih Zidan nih. Kita lagi kemarin kita beli kan ini bak semai kangkung nih. Terus yang pakai si sebag ini. Terus Zidan lagi mau merendam air merendam kangkungnya memakai air selama 12 jam. 12 jam ya Dan ya? 12 hours, right? Ya Dan ya? Wow, keren banget. Sampai besok pagi. Di kebunnya itu ada apa aja sih Kak tanamannya? Di kebunnya ada apa aja? Kita mulai dari atas dulu kali ya. Iya, boleh dong dilihatin. Ini ada pepaya. Wow, pepaya juga. Terus Masih ada kecil, apa lagi ya. itu ya? Terus ini ada jeruk baby. Oke. Buah naga. Buah naga, wow, lengkap juga ya. Alpukat. Kalau lengkap. Terus ini yang pipa hidroponik kita. Ini ada bayam. Bayam merah ya. Bayam merah, bayam hijau. Ini aku dikasih sama ada iparku nih, Kale. Kale juga. Kale, terus habis itu ini yang lagi baru disemai. Zidan baru tadi semai melon. Ini melon, habis itu ini sawi, pakcoy juga. Kangkung, bawang putih, tomat, banyak ya. Banyak banget. Saya juga jadi banyak. Banyak banget. Udah kayak Nah, di mana gitu loh ya. Berarti tuh nggak cuma sayuran aja ya Kak ya, buah-buahan juga Kak Giring juga nanam juga ya. Iya, buah-buahan juga. Itu Kak Giring tuh belajar nanam gitu otodidak atau dari mana tuh referensinya Kak? Otodidak lah Mbak. Otodidak ya? Otodidak, iya. Kita belajar sama bos YouTube semua ada bos di YouTube. Ini oke. Alpukat juga, ini juga ada. Aku lupa nih juga. Nanam apa nih ya? Saya lupa nih yang ini. Harusnya dikasih nama ya Kak, harusnya Kak ya. Iya ya, harus dikasih nama ya. Iya benar. Saya cuma tahu bentuknya itu kayak kol gitu ke atas gitu. Ini cabe. Cabai ini kale, cuman ini sistemnya bukan pipa pakai NFT. Ini pakai Dutch bucket ya. Ini saya baru nyoba juga nih. Tapi berarti Kak Giring itu nggak cuma hidroponik aja ya. Kalau buah-buahan tadi kan berarti juga termasuk organik juga nggak sih? Kayak main tanah juga, nggak semuanya full hidroponik. Apa gimana Kak? Nggak semua full hidroponik sih. Karena kan kita juga mau nyoba-nyoba ya, eksperimen. Yeah. Karena kalau misalnya ada beberapa tanaman yang memang kayaknya nggak bisa ya kalau full hidroponik ya. Iya betul, nggak bisa. Kalau buah-buah kayak melon gitu. Iya betul. Paling buah kalau hidroponik itu biasanya paling stroberi kayak gitu aja sih bisanya. Kenapa bos? Kenapa atau bos? Orang-orang itu kalau nanam hidroponik tuh katanya susah nih Kak Giring. Bener nggak Kak Giring menemui hal kesulitan gitu nggak sih selama berkebun hidroponik? Ya, pasti ada gagalnya juga sih. Karena tomat waktu itu saya ini nyoba proses yang kedua ya. Ini udah yang kedua. Karena yang pertama mati semua, gagal semua. Oke. Berarti ini yang kedua kalinya dan sepertinya akan berhasil juga nggak sih itu buah-buahannya udah mulai berbuah tuh kayaknya tomatnya? Belum berbuah dong. Belum ya itu. Masih cilik tuh. Masih segini, kecil banget kan? Iya kecil banget benar. Oke. Kalau penyiramannya kayak gitu Kak Giring berarti sore-sore kayak gini ya, berarti perawatannya seperti apa sih Kak? Boleh diceritain nggak sih kalau Kak Giring tanam baru kayak gitu sampai perawatannya kayak gitu bisa diceritain nggak sih? Yang jelas sih waktu saya menanam atau merawat itu cuma bisa di pagi hari banget jam 6 sore. 6 sore pagi banget jam 6 pagi.
Habis itu biasanya kalau pindah tanam dari semai sudah mulai kecil terus pindah ke pot itu bisa saya lakukan di sore hari gitu. Oke. Dan biasanya peralatannya Kak Giring itu apa aja Kak kalau misalnya nanam hidroponik kayak gitu? Terus ini pasti banyak orang-orang yang baru pertama kali nih Kak gabung untuk berkebun di rumah aja. Oke, pada dasarnya hidroponik itu yang paling penting adalah rockwool ya, pasti kan. Ya, betul. Rockwool bisa dibeli di online banyak banget. Dan juga yang kedua pasti yang paling penting adalah benihnya juga dong. Iya kan? Iya, Nah betul. terus menurut saya yang kedua habis itu paling penting adalah AB mix ya. Nutrisinya. Betul. Terus ini yang paling penting sih untuk ngecek kadar nutrisi ini sih. Ini yang paling penting Pakai juga alat sih. apa Kak? Apa itu namanya? TDS meter. Saya pribadi juga ngerasa bahwa berkebun itu bagian dari mempelajari, menikmati proses. Kok Jadi bisa gitu? kadang iya dong, kan benar-benar mulai dari nanem, habis itu kita rawat, nungguin. Bahkan kadang-kadang cuma malam-malam cuma ngeliatin doang gitu, gitu. Terus itu ada rasa kenikmatannya sih. Jujur aja, saya pribadi lebih suka prosesnya daripada panen ya. Panen sih oke lah. Oh panen seneng lah bisa makan kangkung sendiri gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya menikmati proses dari dia kecil terus habis itu dari bibit ke semai permajaan ngetesin kadar nutrisi itu ada kenikmatannya sendiri sih. Halo Kak Cynthia. Hai. Halo dari Surabaya nih. Ya ampun, Mas Giring udah. Kak Cynthia juga berkebun juga ya, menemani Kak Giring ya sehari-harinya ya. Iya, nemenin aja sih sama ini tempatnya kayak cocok di mana buat dia nanam ini. Kayak dia suka minta izin gitu, boleh nanam di sini nggak? Menurut kamu cocok nggak? Lebih ke situ sih, lebih ke estetika. Tapi berarti katanya tadi kata Kak Giring, Kak Cynthia itu lebih ke yang hias-hiasan kayak gitu. Kayak tanaman hias gitu kah? Tanaman hias. Oh iya. Yang tadi ditunjukin ya? Iya. Boleh. Yang tanaman-tanaman apa ya? Oke. Oh di situ. Namanya apa ya? Apa sih namanya itu Kak? Aku nggak expert bagian tanaman hias sih soalnya apa ya namanya? Oh gitu. Ini lucu-lucu banget. Iya lucu banget serius. Ini juga nih kan yang kayak banyak banget sama di situ sebentar. Oh ini namanya apa ya? Yang bolong-bolong ini loh ada namanya. Yang bolong-bolong apa ya namanya? Apa ya? Yang bolong-bolong. Kasihan tuh kayak gitu. Kalau bahasanya agak sulit. Kalau ini aku tahu nih karena aku gitu. baru beli. Ini rubber plant namanya. Oh iya, Rubber oke. plant. Terus ini juga ya kayak gini. Oh, ada yang jawabin nih Kak, Dion Febrian, kuping gajah, terus kupu-kupu malam, bener nggak tuh? Aglonema, betul. Aglonema betul ya. Wow, ada juga nih yang nontonin kita ini berarti yang pecinta tanaman hias juga nih. Oke, thank you ya. Kak Giring dan Kak Cynthia, gimana perasaannya makan dari hasil kebun sendiri? Wah, beda sih ya, beda. Jadi lebih apa ya? Kemarin juga pas masaknya jadi semangat gitu dan ternyata rasanya enak banget, lebih Serius? serius karena mungkin karena lebih fresh kali ada kayak Iya ya. ini. Oh iya. Lebih fresh. Jadinya ya oke banget sih. Aku senang banget jadi nggak sabar nunggu panen lagi nih malahan. Kemarin Soalnya basically dia udah bisa panen ya, gimana akunya nggak mau dipanenin. Iya, Suka pengen liatinnya aja. emang Suka pakai ngeliatin aja. jadi sayang nggak disayang jadinya ya panennya. Berkebun ibarat nanam saham long term. Wah, gimana Kak Giring? Bener nggak? Ada siapa tadi ya? Bener nggak kalau menurut pendapatnya Kak Giring seperti nanam saham katanya? Wow, visioner banget nih. Saya sama istri saya kan memang ini ya. Kalau istri saya kan trader sama investor saham. Kalau saya juga investasi di saham. Dan menurut saya juga kalau berkebun itu memang kalau apalagi hidroponik nanam buah itu sebetulnya kayak investment saham, bener. Karena sifatnya tuh jangka panjang, long term. Jadi bukan sifatnya yang singkat-singkat. Gitu. Jadi kenapa saya suka nanam hidroponik ya balik lagi.
adalah prosesnya, filosofisnya sih sebenarnya saya suka, menikmati proses. Karena terkadang kita tuh kan maunya semua serba instan ya, hidup maunya instan. Padahal menurut saya yang paling penting adalah hidup itu yang menikmati proses. Dan saat berkebun itu kita menikmati proses ini, mana tiba-tiba pohon yang sudah kita tanam udah bisa di harvest gitu ya, dipanen, dan nggak sadar gitu bahwa wah itu udah sebulan ya, gitu, wah itu udah 1,5 bulan dan nggak kerasa gitu. Dan kalau nemui kegagalan itu tadi seperti yang Kak Giring temuin di tanaman tomat, kayaknya gemes gitu ya, kepengen tahu apa sih, di mana sih salahnya, di mana, coba lagi, sesuai juga sama filosofi hidup juga ya Kak ya. Ya sedih kalau misalnya sampai itu, harus sedih banget Mbak. Tadi ada yang nanya gimana kalau Kak Giring tanamannya layu atau nggak bisa tumbuh, gimana perasaannya. Tadi kan Kak Giring sudah menggambarkan itu pas Kak Giring cerita masalah tanaman tomat tadi itu kan. Balik lagi bahwa kalau kita menganggap berkebun itu adalah bagian dari kehidupan, ya filosofinya ya seperti itu. Kalau kita mencoba sesuatu gagal, ya coba lagi. Saya nggak mau nyerah. Saya udah kehilangan 8 tumbuhan tomat saya gitu, udah, aduh sedih banget. Tapi kalau saya nyerah, udah malah kan gue mau nanam tomat lagi gitu, bisa aja gitu kan. Tapi saya memilih untuk, gue mau coba belajar, gue pengen nyoba dan gue harus sampai tomatnya tumbuh. Mungkin salah gue adalah waktu itu tidak cepat mindahin ke Dutch bucket, atau mungkin PPM-nya terlalu tinggi gitu kan. Jadi kita harus belajar dari kesalahan. Jangan cuman ya gagal, udah gue nggak mau nyoba lagi, trauma, nggak bisa kayak gitu. Karena filosofi sebetulnya, kalau mau nyoba ya coba lagi, kalau gagal coba lagi. Nah teman-teman yang tadi nanya, kalau kita nggak punya lahan gimana? Teman-teman bisa lihat bahwa ini aja di greenhouse aja kan sebelah lahannya nggak terlalu gede. Iya betul. Kan? Dan kita bisa nanamin kira-kira segini 50 pot. Ini kan 50. Oke. Atau kalau mau, misalnya di sebelah rumah kita ini juga tidak mengambil lahan yang besar. Di garasi kita aja juga bisa bikinnya seperti ini. Benar. Kira-kira 50-an pot, 50-an hole lebih lah. Jadi tidak ada kata bahwa lahannya kekecilan atau gimana, karena semua tuh bisa di improvise. Karena bisa ada ke atas misalnya. Betul. Misalnya potnya ke atas sampai berapa tingkat. Iya kan? Bisa juga. Jadi nggak ada. Iya benar sih. Kalau kita petani urban sih nggak boleh menganggap bahwa lahan kecil itu tantangan. Justru di lahan kecil itu jadi kita berkreasi secara maksimal. Sebetulnya saya mau aja gitu di lahan ini sebesar ini gitu kan, ditanamin semua. Cuman kan saya juga mau ada estetika di rumah saya. Jadi sore-sore nikmatin kebun dan lainnya. Kalau semuanya dijadiin pot, kan sayang juga, iya kan? Bener juga. Kemudian ada lagi. PM mau buat kayak gini, biaya berapa ya? Jujur guys, Mas Teguh, kalau Mas Teguh emang hobi ngutak-atik semuanya di bawah jutaan juga bisa 50 pohon. Betul banget. Niat kulik. Karena pompa air aja palingan 100.000, kalau pompa yang buat ke atas 200.000, pipa-pipaan ya paling 1 juta lah, 1 juta dapat. 1 jutaan lah ya paling. Tadi ada yang nanya juga, gimana pendapatnya Kak Giring tentang petani milenial? Kak Giring kan juga udah termasuk petani milenial nih. Wow. Dibandingin petani-petani yang ada di sawah atau petani-petani apapun yang memang bisnisnya dan pekerjaannya bertani sih, saya mau belajar banget karena kita belum ada apa-apa sih. Mereka mengerti tentang pupuk, mereka mengerti perairan, mereka mengerti bagaimana menghitung musim. Jadi kita mah nggak ada apa-apanya. Ini mah cuman bagi kita adalah secuil dari pengalaman yang mereka punya. Jadi salutlah buat semua para petani yang ada di Indonesia. Benar, kalau nggak ada petani juga kan kita makan apa gitu ya Kak Giring ya. Apalagi di saat-saat WFH, new normal kayak gini tuh arti petani tuh jadi makin lebih penting gitu loh. Karena orang-orang diem di rumah gitu dan segala hasil pangan gitu kan ya di stoknya dari petani juga.
Kak Giring ada tips and trick nggak untuk teman-teman yang mungkin baru memulai atau mungkin dari setelah nonton live ini kemudian berinisiatif buat bikin kecil-kecilan di rumah, ada tips and tricknya nggak Kak? Biar nggak cepat lelah, cepat menyerah gitu. Mungkin kalau aku sih bilang bahwa ini adalah sesuatu yang bisa kita pelajari dan biayanya nggak mahal. Tapi kegunaannya banyak banget. Satu, kita belajar hal baru. Kedua, kita belajar sabar. Tiga, kita belajar menikmati proses. Keempat, kita belajar lebih menghargai alam. Jadi menurut saya sih tipsnya buat teman-teman adalah jangan cepat puas dan terus belajar kulik terus. Dan itu begitu nanti teman-teman sudah bisa panen, nikmat banget rasanya. Begitu ngelihat, tapi kalau menurut saya, kalau saya pribadi, kenikmatannya adalah melihat yang tadinya hanya biji tiba-tiba jadi besar, yang bisa dimakan juga. Kayak apa ya? Aduh, happy, menyenangkan. Iya, betul. Itu mungkin juga ada dari tambahan dari aku juga, kalau bagi teman-teman sendiri yang mulai berkebun juga mungkin ya, itu tadi sih, pilih tanaman-tanaman yang gampang dulu deh ditumbuhin. Kayak mungkin Kak Giring tadi sempat bilang kangkung, itu mungkin kamu bisa ditumbuhin ya. Jangan yang kayak langsung kepengen numbuhin apa ya, misalkan padi. Susah dong Pak ya. Jadi emang harus yang dikit-dikit dulu gitu, nggak apa-apa. Yang penting kan ditelateni ya, harus yang ulet gitu lah intinya. Kak Giring, ini ada satu pertanyaan lagi nih ya, mungkin ya Kak Giring bisa kasih pesan untuk semua masyarakat yang mungkin sekarang ini kita masing-masing kota udah mulai new normal, tapi tetap aja kita harus mengusahakan untuk banyak-banyak di rumah gitu ya, kerja, sekolah ya sekolah, aktivitas ya seperti biasa, tapi kalau bisa jangan sampai nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu kan. Lebih baik memang kita ngelakuin aktivitas bermanfaat kayak Kak Giring nih, berkebun di rumah aja. Ada pesan nggak sih Kak agar teman-teman ini terdorong gitu, termotivasi biar tetap ngelakuin aktivitas berkebun di rumah aja gitu? Kalau menurut aku, buat teman-teman semua, selama lagi pandemi ini, kita harus membuat rumah kita menjadi rumah yang paling nyaman, dan di saat bersamaan rumah kita menjadi tempat kita bisa menumbuhkan tanaman, menumbuhkan makanan kita sendiri. Karena saya lagi berusaha juga rumah saya menjadi rumah yang ramah lingkungan dan self-sufficient. Contohnya air di rumah saya itu udah pakai filter, jadi sudah tidak beli air aqua lagi, udah beli galonan. Jadi benar-benar dari air pump, habis itu dimasukkan ke filter, habis itu disaring dan bisa langsung dikonsumsi. Habis itu juga bentar lagi sedang mau masang solar panel untuk penghematan listrik dan juga hemat inilah ya. Kita percaya bahwa juga penggunaan listrik adalah memakai energi yang tidak dapat diperbarui, kan pakai fossil fuel. Kalau misalnya kita bisa pakai energi yang diperbarukan seperti matahari, kan jadinya kita bisa menyelamatkan alam juga. Jadi buatlah rumah menjadi tempat yang paling nyaman, dan buatlah rumah menjadi tempat kita bisa beraktivitas, bekerja, bermain, bercinta. Habis itu juga menjadi tempat di mana kita bisa hidup mandiri gitu. Nah, kita bisa nanam makanan. Siap. Sustainable living lah ya intinya, moto hidupnya Kak Giring yang mau diangkat ini ya, berkebun, kemudian tadi manfaatin solar panel juga, sangat menginspirasi sekali. Kak Giring, ini kita sudah di ujung sesi live Instagram. Terima kasih Kak Giring udah menyempatkan waktu, kita bisa diajak main-main ke kebunnya, ke sudut kreasinya Kak Giring nih. Tadi sudah diperkenalkan juga semuanya, alat-alatnya. Semoga teman-teman yang udah bergabung ini ada manfaat gitu ya Kak ya, yang bisa diperoleh ya. Dan mulai mencoba gitu loh untuk berkebun juga, dari nanam yang mungkin mudah-mudah dulu, nggak usah yang terlalu susah ya kan, biar cepat panennya dan biar curious gitu, kepengen nanam apa lagi ya, kayak gitu ya. Oke. Salam untuk Kak Cynthia dan semuanya, Kak Giring ya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Iya, sehat-sehat selalu Kak Giring. Selamat sore, dadah. Bye.